Selamat siang rekan-rekan semua. Ya, siang hari ini dengan saya Aditya Fahrezi, saya akan berbincang-bincang terkait dengan rekrutmen prajurit TNI. Ya, bersama saya juga sudah hadir di samping saya ya Dandim 0510 3 Raksa, ya Letkol Infanteri Yudo Setiono. Ya, baik Mas. Ya, hari ini kita akan berbincang-bincang santai terkait dengan persiapan atau juga yang bisa dibilang adalah bagaimana caranya sih kita ikut penerimaan prajurit TNI seperti itu. Ya, pertama mungkin banyak sekali isu-isu juga di luar sana yang mengatakan bahwa mau daftar TNI takutnya kita harus menyiapkan uang dan lain sebagainya. Kalau tidak punya uang nanti tidak bisa masuk TNI dan lain sebagainya. Mungkin untuk menemukan jawaban-jawaban itu kita langsung saja nanti akan berbincang kepada Dandim 0510 3 Raksa. Kita akan bahas tuntas terkait dengan penerimaan prajurit TNI. Ya, baik, Komandan, langsung saja bagaimana menyikapi terkait isu-isu tersebut? Apakah memang adanya gratifikasi dan lain sebagainya, harus bayar, suap dan lain sebagainya, seakan-akan kita jadi sulit, Komandan? Itu seperti apa? Bagaimana tanggapannya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Letkol Infanteri Yudo Setiono, Komandan Kodim 0510 3 Raksa. Dalam kesempatan siang hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait rekrutmen TNI Angkatan Darat. Yang pertama, rekrutmen TNI Angkatan Darat itu adalah gratis. Gratis ya, berarti? Ya, Mas Adit, gratis. Jadi kalau ada oknum-oknum TNI yang mengatasnamakan bahwa rekrutmen itu nanti butuh uang sekian, kalau tidak begini nggak akan lulus, ya, bisa saya pastikan itu tidak benar. Karena yang namanya masuk ke Angkatan Darat, dari awal sampai dengan kelulusan pendidikan pun semuanya gratis. Tidak dipungut biaya Rp1 pun. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita mendaftarkan diri melalui website yang sudah tertera online ya. Online, betul. Nah, kemudian kita juga setelah itu mengkonfirmasi ke Agen Rem ataupun Agendam. Kita bisa mengambil nomor pendaftaran itu, kemudian kita menunggu kapan pelaksanaan tes. Tes itu dimulai dari pemeriksaan administrasi, nanti dilanjutkan ada pemeriksaan kesehatan, kemudian jasmani, psikologi, mental ideologi, kesehatan jiwa, dan sebagainya. Nah, di sini sistem tesnya pun terbuka. Semua bisa mengetahui kok. Jadi kalau kita memang ada kendala di kesehatan, ya pasti disampaikan, kamu nak, kesehatanmu ada kekurangan ini, sehingga kamu tidak bisa melanjutkan ke tes berikutnya. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat bahwa oh, ini kekurangan saya. Kalau kita masih berminat tahun depan, kita bisa mengulangi kembali. Kemudian berikutnya, tahun ini ada sedikit pelonggaran. Kenapa? Karena di TNI Angkatan Darat sedang melaksanakan validasi organisasi, di mana yang dulu batas usia maksimal adalah 22 tahun. Ya. Nah, saat ini ada sedikit kelonggaran. Wah, ada perubahan. Ada perubahan. Sekarang usia maksimal adalah 24 tahun. 24 tahun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terkait tinggi badan. Wah, ada perubahan juga. Betul, ada perubahan. Tinggi badan yang awalnya itu adalah 163 cm, sekarang diturunkan menjadi 158. Hal ini dilaksanakan untuk kita bisa mengetahui, kadang-kadang ada personel yang memiliki bakat dan kemampuan luar biasa. Ya. Kesehatannya bagus, fisik bagus, kemudian posisinya bagus, namun dia mengalami kurang tinggi badan, jadi terhalang, gagal, ya terhalang. Nah, disitulah TNI melihat figur-figur seperti inilah yang ya bisa dikatakan layak untuk menjadi prajurit, karena dia tidak ada kendala baik dari segi kesehatan,
fisik maupun yang lainnya, namun hanya keterbatasan di tinggi badan. Itu Mas Adi. Ya, luar biasa tuh teman-teman. Yang pertama tadi yang saya tangkap, gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun, bahkan sampai dengan pendidikannya, begitu ya. Lalu juga ada kelonggaran. Nah teman-teman yang hari ini ngerasa habis ulang tahun nih, usia 23 tahun, waduh saya udah habis nih usia untuk daftar prajurit TNI, tapi ternyata memang ada kelonggaran sampai usia 24 tahun. Jadi masih punya kesempatan. Yang kemarin mungkin pernah ikut dan gagal di usia 23 tahun, atau bahkan lebih sekarang sudah baru lulus kuliah ya, usia-usia seperti itu mau daftar di usia 24 tahun bisa. Ya, dan teman-teman yang terhalang juga tadi terkait tinggi badan, wah lumayan berkurangnya cukup signifikan, ya. Tapi masih dalam standar. Ya, masih dalam standar itu. Iya betul. Tadi betul juga banyak yang bakatnya oke, tapi terhalang oleh fisik yang memang dia sudah seperti itu. Gitu. Ya. Ya, itu luar biasa sekali. Nah, terkait juga ini Komandan, terkait kalau kita menemukan hal-hal yang janggal, lalu kita juga ingin melaksanakan pengaduan-pengaduan, kalau kita temu oknum itu kita harus kemana nih? Karena kita bingung. Betul. Nah ini ya. Nah ini kan ada kemarin dari Angkatan Darat sendiri ya, membuka aduan. Ya betul. Jika ada kita menemukan kejanggalan ataupun ada sesuatu terhadap proses rekrutmen ini, kita bisa melaporkan hal itu di nomor 081 3105 0074. Silahkan dilaporkan aduan-aduan jika menemukan hal-hal yang kurang baik di lapangan ataupun dalam proses rekrutmen ini tidak wajar, atau ada yang meminta gratifikasi, ya itu betul sekali. Kemudian meminta sejumlah uang sekian supaya anak itu lulus, karena mungkin dengan alasan ini itu. Nah, jadi sekali lagi hal itu jika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka segera laporkan. Dan saya yakinkan kembali bahwa proses rekrutmen calon anggota Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Darat itu gratis. Bahkan nanti setelah diumumkan lulus menjadi calon prajurit, kemudian mengikuti pendidikan dari tutup kepala sampai alas kaki, ada pembagian dari Angkatan Darat, baju, sepatu dan sebagainya, semua. Dan makan dijamin, kemudian mendapat uang saku pula. Wah, luar biasa itu. Itu. Jadi isu-isu terkait mengeluarkan dana dan lain sebagainya ternyata berbanding terbalik. Justru malah kita dibiayakan dari ujung kepala ya Komandan, sampai dengan ujung kaki. Betul. Bahkan urusan perut pun sudah terjamin ya. Dan tadi kalau teman-teman menemukan yang janggal, takut, bingung melaporkan, takutnya malah kita yang ditangkap dan lain sebagainya. Tidak usah khawatir, tadi sudah ada nomor pengaduannya, mungkin nanti bisa ditulis di sini atau di kolom deskripsi di YouTube channel ya, teman-teman bisa langsung mengadu. Wah, kita sudah datang gak jauh-jauh dari luar kota dan lain sebagainya, ternyata ada oknum dan lain sebagainya, bisa langsung mengadukan ke nomor tersebut dan dipastikan akan ditindak lanjut Komandan. Langsung ditindak lanjuti, betul itu. Ya. Itu teman-teman jangan khawatir ya. Pertama mulai dari gratifikasi itu tidak ada, lalu juga banyak sekali perubahan-perubahan terkait dengan kelonggaran-kelonggaran. Ya, semoga itu bisa menjadi acuan teman-teman untuk semakin semangat dan tidak putus asa nih untuk menjadi prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan Darat begitu ya. Betul. Satu lagi Mas Aditya, terkadang masyarakat ini ada yang kurang paham terkait bagaimana sih proses dalam rekrutmen ini, apa saja tesnya. Nah, kalau masih kurang tahu atau kurang paham, silahkan datang ke Kodim ataupun Koramil, silahkan menanyakan bagaimana proses dalam rekrutmen itu. Misal tes kesehatan, apa saja yang dites, kemudian tes jasmani, apa saja yang harus disiapkan, mulai dari lari, renang, pull up, sit up dan sebagainya. Kemudian ada lagi tes wawancara, psikotes dan sebagainya. Itu silakan
bisa bertanya kepada anggota-anggota Kodim ataupun Koramil setempat. Jadi kita di Kodim, di Koramil sangat-sangat terbuka. Jadi sangat-sangat senang kalau ada para pemuda maupun pemudi yang ingin bergabung ke TNI Angkatan Darat. Di TNI Angkatan Darat kita akan bisa menemukan jati diri kita. Kita akan mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Seperti itu, Mas Adit. Ya, wah, luar biasa tuh teman-teman. Ya, khususnya para pemuda-pemuda, masih banyak kesempatan buat teman-teman bisa berkembang bersama TNI Angkatan Darat khususnya. Betul. Kali ini. Jadi jangan khawatir, jangan risau, tidak usah berpikir panjang, tapi lebih baik langsung ke tindakan, mempersiapkan diri dari mulai jasmani dengan rohaninya, lalu juga materi-materi pembelajaran yang harus disiapkan, itu bisa menjadi bekal buat teman-teman semua. Jadi jangan takut, sekali lagi jangan takut, ya, langsung saja teman-teman kita bisa nanti berdaftarkan atau belajar langsung ke Koramil atau ke Kodim terdekat. Ya, itu lebih luar biasa lagi. Ya, mungkin itu hari ini dicukupkan ya pertemuan kita, bincang-bincang kita hari ini. Semoga bisa membantu informasi ini kepada teman-teman, rekan-rekan para pemuda yang ingin daftar ya, atau baru punya rencana atau punya wacana ya, langsung saja teman-teman belajar ke Kodimnya ya, atau ke Koramil terdekatnya, seperti itu. Itu saja. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Terakhir, sekali lagi, jangan pernah mau tertipu atau terbuai oleh bujuk rayu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan saya anggota dari tim yang melaksanakan tes. Nah, itu sudah artinya kita terbuai rayuan. Jangan sampai, karena itu akan membuat kita sendiri gagal. Mari kita siapkan diri kita, ataupun bapak-bapak, ibu-ibu yang putra-putrinya ingin menjadi anggota TNI, dipersiapkan sejak awal. Materi-materi tes sangat mudah diakses dari manapun. Kemudian silahkan datang ke Kodim atau Koramil jika ingin mendapatkan informasi. Kami siap membantu, kami siap melaksanakan pembinaan terhadap calon-calon pemuda maupun pemudi yang ingin bergabung dengan TNI Angkatan Darat. Terima kasih Bapak atas informasinya. Sekali lagi teman-teman, ya, kita cukupkan hari ini. Saya selaku host pamit undur diri bersama Bapak Yudo 0510 3 Raksa. Kita pamit undur diri teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.